Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video ini, di mana kita akan membahas sebuah keterampilan penting yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni keterampilan membaca kritis. Membaca adalah aktivitas yang melibatkan proses mental dan fisik untuk memahami informasi yang tertulis. Secara sederhana, membaca mengubah simbol-simbol grafis seperti huruf dan angka menjadi makna yang dapat dipahami. Namun, membaca bukan hanya sekadar memahami kata-kata. Lebih dari itu, membaca juga mengajak kita untuk menganalisis dan mengolah informasi yang ada. Membaca merupakan keterampilan yang kompleks, yang berkembang seiring waktu, dan memberikan dampak besar bagi perkembangan kognitif dan intelektual seseorang. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar segala ilmu yang kita peroleh dalam video ini menjadi berkah dan bermanfaat. Membaca memiliki berbagai jenis dan tahapan. Pada tahap membaca permulaan, kita belajar untuk melafalkan huruf dan memperoleh informasi dasar. Selanjutnya, pada membaca lanjut, kita mulai menguasai teknik membaca yang lebih kompleks. Namun, ada banyak cara berbeda dalam melakukan aktivitas membaca itu sendiri. Membaca bisa dilakukan dalam berbagai cara. Membaca nyaring, misalnya, di mana kita membaca dengan suara lantang dan memperhatikan intonasi, jeda, serta tanda baca. Ada pula membaca dalam hati, yang melibatkan penglihatan dan ingatan visual tanpa mengeluarkan suara. Membaca intensif adalah membaca dengan saksama untuk memahami informasi secara mendalam. Sementara membaca ekstensif adalah membaca dengan cakupan yang luas untuk memperoleh gambaran umum dengan efisiensi waktu. Namun, ada satu jenis membaca yang jauh lebih dalam, membaca kritis. Membaca kritis adalah keterampilan yang mengharuskan kita untuk tidak hanya memahami apa yang tertulis, tetapi juga untuk menganalisis dan mengevaluasi teks secara mendalam. Ini bukan hanya tentang mencari tahu apa yang dikatakan oleh penulis, tetapi juga untuk mengidentifikasi asumsi, menganalisis argumen, serta menilai kredibilitas sumber informasi yang digunakan. Ini adalah proses mental yang mengharuskan kita untuk berpikir lebih mendalam, bertanya, dan menyaring informasi secara teliti. Langkah pertama dalam membaca kritis adalah mengidentifikasi tujuan teks. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian, kita analisis argumennya, apakah bukti yang disajikan mendukung klaim dengan cara yang logis dan efektif. Selanjutnya, kita harus menilai kredibilitas sumber informasi untuk memastikan apakah sumber tersebut dapat dipercaya. Membaca kritis juga mengajarkan kita untuk membuat inferensi, yaitu menarik kesimpulan dari informasi yang tidak eksplisit. Kita harus mampu membaca antara baris untuk menemukan pesan yang tersembunyi. Selain itu, kita perlu mengembangkan perspektif pribadi, melihat teks dari pengalaman dan pengetahuan kita sendiri, serta merenung tentang bagaimana informasi yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Manfaat membaca kritis sangat besar. Dengan keterampilan ini, kita dapat menghindari informasi yang bias atau tidak akurat, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah, dan memahami berbagai perspektif yang ada dalam teks yang kita baca. Membaca kritis bukan hanya tentang membaca teks dengan cepat atau menerima informasi secara pasif. Ini adalah keterampilan untuk menguji, menilai dan merespons informasi secara aktif dan konstruktif. Di dunia yang penuh dengan informasi ini, membaca kritis adalah keterampilan yang sangat penting. Dengan kemampuan ini, kita bisa menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam konteks akademis dan profesional kita. Semoga informasi yang telah kita bahas bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak materi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa pada video untuk materi-materi seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.